Pelatih Dewa United desak kebijakan PSSI. Pekan pembuktian pemain Timnas Indonesia di sisa Liga 1. 13 wasit siap pimpin laga dengan VAR. Simak informasi selengkapnya hanya di Fair Play Space Update. Dokter tim Persis Solo Iwan Wahyu Utomo mengungkapkan proses pemulihan cedera pinggang penyerang Ramadan Sananta sejauh ini berjalan dengan positif. Dalam keterangannya, Dr. Iwan mengungkapkan sebelumnya Ramadan Sananta terlalu banyak bermain, baik di level klub di Beri Liga 1 musim ini maupun di level internasional bersama Timnas Indonesia. Selain Ramadan Sananta, Iwan juga menjelaskan kondisi penyerang sayap Persis Irfan Jauhari yang kini telah sembuh dari cederanya. Meski telah sembuh dari cedera, Iwan mengatakan Irfan masih belum berlatih penuh dengan tim karena kondisi punggawa Timnas Indonesia U23 itu masih akan dipantau beberapa waktu ke depan. Meski keduanya telah menunjukkan perkembangan positif, baik Sananta maupun Irfan Jauhari belum tentu bisa diturunkan ketika Persis kembali bertarung dalam lanjutan Liga 1 musim ini, yang mana diketahui akan menjamu Persi Kediri di Stadion Manahan Solo pada hari Sabtu pekan ini. Pelatih Dewa United Jan Olderi Kering mengungkapkan tipe pemain yang dibutuhkannya dalam menghadapi sisa Liga 1 musim ini. Bagi pelatih asal Belanda tersebut yang utamanya, pemain Dewa United itu harus menjalankan instruksi dengan baik. Jika begitu, peluang Dewa United dalam menargetkan hasil yang positif dapat terjaga. Jan Olderi Kering menyadari bahwa Dewa United masih perlu berbenah berkaca dari 2 pertandingan terakhirnya. Maka dari itu, menurut Jan Olderi Kering, PSSI dan pihak klub harus menemukan jalan keluar bersama, yakni terkait pemanggilan pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 tahun ini, agar tidak menjadi berlarut-larut dan beresiko mengganggu perkembangan pemain. Dalam hal ini, pelatih berusia 60 tahun ini pun berharap federasi dan klub mampu mengambil keputusan yang bijak. Timnas Indonesia akan berkumpul lagi pada pertengahan Maret untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Selalu ada kemungkinan untuk ada kejutan nama baru yang dipanggil. Untuk diketahui, sebelum pertandingan kandang melawan Vietnam di Jakarta pada 21 Maret dan tandang ke Hanoi pada 26 Maret, ada 5 pekan pertandingan dalam kompetisi Liga 1 2023-2024. Maka dari itu 5 pekan pertandingan ini kiranya bisa menjadi wadah bagi pemain untuk unjuk gigi. Bukan hanya untuk mengangkat harga tim yang dibela, namun juga untuk membuka peluang dipanggil ke Timnas Indonesia. Berkaca dari Piala Asia 2023, hampir semua posisi masih dicari sosok yang tepat. Pasalnya dari 26 pemain yang dipanggil, 17 diantaranya pemain Liga 1. Namun memang tak semuanya dimainkan. Dengan ini jadi indikasi bahwa peluang bersaing masih terbuka. Banyaknya pemain yang tidak dimainkan jadi indikasi bahwa Sintayong masih mencari sosok yang sesuai ekspektasi untuk ditampilkan. Posisi Persija Jakarta saat ini masih tertinggal di peringkat ke-9 dalam klasemen sementara Liga 1 dengan perolehan 32 poin. Tertinggal 9 poin dari Bali United yang menempati peringkat ke-4. Macan Kemayoran pun harus mengejar ketertinggalan mereka. Maka dari itu, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berkomitmen untuk secara bertahap mengangkat performa timnya, yakni demi meraih posisi terbaik dalam kompetisi Liga 1 musim ini, terutama dalam pertandingan dengan 3 tim 3 pekan ke depan. Namun demikian, Doll menegaskan bahwa pertandingan berikutnya melawan Madura United pada 22 Februari 2024 menjadi prioritas utama mereka. Thomas Doll pun telah menemukan formula baru dengan memainkan 2 striker di lini depan Persija Jakarta secara bersamaan. Dalam hal ini, duet Marco Simic, Gustavo Almeida diharapkan bikin ciut lawan. Pasalnya berkaca pada uji coba melawan Persikota di Nirwana Park Bojongsari pada hari Kamis sore lalu, Persija Jakarta menang 3-1 dengan skema tersebut. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan bahwa skuadnya berada dalam keadaan prima menjelang pertandingan melawan Barito Putra pada Jumat mendatang. Tentu situasi ini mencerminkan persiapan yang matang dari segi kebugaran fisik tim menjelang pertandingan penting tersebut. Persib Bandung sendiri sedang berjuang untuk bertahan di papan atas klasmen untuk nantinya bisa tanding di Championship Series. Situasi ini memang tak mudah, akan tetapi Mark Locke mengaku bahwa Persib Bandung pun tak akan menyerah. Menurutnya sampai saat ini tim kebanggaan Bobotoh ini pun masih memiliki peluang besar. Pasalnya semua pemain ingin bisa tampil di 4 besar. Namun apabila Persib Bandung sampai gagal, Mark Locke mengaku malu.
Sebanyak 13 dari 18 wasit lolos ke pelatihan VAR tahap ketiga yang dilakukan oleh PT LIB dan PSSI. Wakil Ketua Umum atau Waketum PSSI Ratu Tisa Destria mengatakan, selain meloloskan 13 wasit, ada juga 22 asisten wasit yang lolos ke pelatihan tahap ketiga ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri pun optimis dengan keberadaan video assistant referee atau VAR di Liga 1 Indonesia. Di sisi lain, pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini mengatakan penerapan teknologi VAR dalam Liga 1 Indonesia perlu dipersiapkan secara baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya, agar hasilnya tidak mengecewakan berbagai pihak. Untuk itu pun Bungkus menyarankan penerapannya tidak terlalu tergesa-gesa. PSIS Semarang terusir dari Stadion Jatidiri di sisa musim Liga 1 2023-2024. Sebab stadion tersebut tengah direnovasi jelang Piala AFF U16 yang akan dimulai Februari 2024 ini. Ada sejumlah aspek yang akan direnovasi di markas Laskar Mahesa Jenar tersebut. Di antaranya perbaikan single seat penonton, drainase, dan rumput stadion, hingga penyempurnaan aspek keselamatan dan keamanan. Hal ini pun membuat PSIS Semarang tidak bisa menggunakan Stadion Jatidiri untuk sementara waktu. Kondisi ini pun membuat pecinta PSIS Semarang kecewa, di mana banyak yang meminta agar proses renovasi dilakukan setelah Liga 1 2023-2024 rampung. Sebab PSIS selalu tampil solid jika bermain di Stadion Jatidiri musim ini. Sejauh ini, tim Mahesa Jenar telah mencatatkan 9 kemenangan di kandang. Di sisi lain, PSIS juga masih menyisakan 5 laga kandang lagi. Menanggapi situasi ini, CEO PSIS Yoyo Sukawi mengatakan akan segera mencari stadion pengganti untuk menghadapi sisa laga musim ini.